Kemampuan manajemen waktu. Setiap orang mempunyai waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam satu hari satu malam. 24 jam berarti 86.400 detik. Walaupun mempunyai kesamaan jumlah waktu, faktanya sebagian orang merasa bahwa mereka tidak cukup waktu untuk melakukan hal di hari-harinya. Di bagian yang lain, mereka justru mampu melakukan banyak hal di setiap waktu yang mereka miliki. Disinilah manajemen waktu diperlukan. Manajemen waktu ini akan membantu seseorang untuk memanfaatkan waktunya secara lebih efisien guna mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Sedangkan manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen sendiri berasal dari kata manage yang berarti mengelola atau mengatur. Manajemen waktu atau time management adalah tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pantauan sadar atas sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khusus, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Pentingnya manajemen waktu. Manajemen waktu adalah kemampuan, keterampilan hidup yang tidak hanya Anda lakukan dalam bisnis Anda, tetapi juga cara yang luar biasa untuk mengatur hidup Anda. Manajemen waktu sangat penting, setidaknya atas beberapa hal. Pertama, karena waktu kita terbatas, sementara pekerjaan senantiasa bertambah. Manajemen waktu membantu untuk bekerja lebih efektif dengan segala prioritas. Ketiga, manajemen waktu menjauhkan dari stres, kita dapat mengontrol setiap tugas dan tenggat waktunya. Keempat, manajemen waktu membuat kita lebih produktif atau dapat menghindari hambatan dan gangguan yang menghalangi dari tujuan. Pengertian resiko menurut para ahli. Pertama, Arthur William dan Richard M.H. Pengertian resiko menurut Arthur Williams dan Richard M.H. adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Kedua, A. Abbas Salim. Pengertian resiko menurut A. Abbas Salim adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Ketiga, Soekarno. Pengertian risiko menurut Soekarno adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Pengertian risiko menurut Vaughan, risk is the chance of loss. Risiko merupakan kesempatan terjadinya kerugian. Chance of loss berkaitan dengan suatu exposure atau keterbukaan terhadap kemungkinan kerugian. Risk is the possibility of loss. Risiko adalah kemungkinan kerugian. Istilah possibility artinya bahwa probabilitas suatu kejadian berada di antara 0 dan 1. Risk is uncertainty. Risiko adalah ketidakpastian. Uncertainty bersifat subjektif dan objektif. Subjektif uncertainty adalah penilaian individu terhadap situasi risiko yang berdasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. Risk is dispersion of actual from expected result. Risiko adalah penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Ahli statistik mengemukakan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai di sekitar suatu posisi sentral atau di sekitar titik rata-rata. Risk is the probability of any outcome different from the one expected. Risiko adalah probabilitas suatu outcome berbeda dengan outcome yang diharapkan.
Resiko timbul karena adanya ketidakpastian, yang berarti ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko karena mengakibatkan keraguan-keraguan seseorang mengenai kemampuan untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang, di mana kondisi yang dipastikan itu karena sebagai sebab antara lain tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan itu berakhir atau menghasilkan, di mana makin panjang tenggang waktunya, makin besar pula ketidakpastiannya. Yang kedua, keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan rencana. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau kemampuan atau teknik pengambilan keputusan dari perencanaan secara garis besar ketidakpastian. Selanjutnya, macam-macam risiko. Menurut sifat, yang pertama risiko murni. Risiko yang pasti menimbulkan kerugian. Dengan kata lain, risiko ini bila memang terjadi pasti menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Artinya dalam pengertian risiko murni, maka kerugian pasti terjadi. Contohnya dari risiko ini adalah kebakaran, kecelakaan, bangkrut, dan lain sebagainya. Yang kedua, risiko spekulatif. Risiko yang dapat timbul karena disengajakan oleh yang bersangkutan agar dapat keuntungan. Risiko ini kebalikan dari risiko murni. Risiko spekulatif masih mengandung dua kemungkinan. Jika peristiwa yang dianggap risiko tersebut benar-benar terjadi, misalnya ketika berinvestasi saham di bursa efek, maka peristiwa atau proses investasi tersebut akan menimbulkan risiko spekulatif, yaitu di satu sisi ada kemungkinan untung secara finansial dan lain sisi ada risiko kerugian. Yang ketiga, risiko fundamental. Risiko yang tidak bisa dilimpahkan kepada seseorang atau orang lain. Maksudnya dari risiko ini akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Risiko ini bisa disebabkan oleh faktor atau pihak tertentu seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Yang keempat, risiko khusus. Risiko yang timbul karena bersumber pada peristiwa tunggal atau mandiri sehingga sangat mudah diketahui penyebabnya. Atau dengan kata lain, risiko khusus adalah suatu risiko yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal, baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang kelima, risiko dinamis. Risiko yang disebabkan oleh kemajuan teknologi merupakan risiko yang muncul akibat kondisi keseimbangan tertentu. Contohnya risiko terkena petir merupakan risiko yang muncul akibat kondisi alam yang tertentu. Karakteristik risiko ini praktis, tidak berubah dari waktu ke waktu. Yang keenam, risiko statis. Risiko yang muncul akibat dari perubahan kondisi tertentu. Misalnya perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi memunculkan jenis-jenis risiko baru. Misalkan bila masyarakat semakin kritis sadar akan haknya, maka risiko hukum yang muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan akan semakin tinggi. Selanjutnya, menurut dapat dan tidak dapat dialihkan. Yang pertama, risiko yang dapat dialihkan, contohnya asuransi. Yang kedua, risiko yang tidak dapat dialihkan, contohnya terkena tilang. Menurut sumber, yang pertama, risiko internal dalam perusahaan, contohnya rusaknya mesin. Yang kedua, risiko eksternal dari luar perusahaan, contohnya pemadaman listrik. Menurut subjek dan objektif. Menurut risiko objektif merupakan risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Misalnya, fluktuasi harga atau tingkat keuntungan investasi di pasar modal dapat diukur melalui standar deviasi. Misal standar deviasi return saham adalah 25% per tahun. Yang kedua, risiko subjektif yang berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap suatu risiko. Dengan kata lain, kondisi-kondisi mental seseorang dapat menentukan kesimpulan tinggi rendahnya suatu risiko tertentu. Misalnya, untuk standar deviasi return pasar yang sama sebesar 25%
Dua orang dengan kepribadian yang berbeda akan memiliki cara pandang yang berbeda. Di satu sisi, orang yang konservatif akan menganggap risiko investasi di pasar modal terlalu tinggi. Di sisi lain, orang yang agresif, risiko investasi di pasar modal dianggap tidak terlalu tinggi. Kedua orang tersebut melihat pada risiko objektif yang sama, yaitu standar deviasi return sebesar 25% per tahun. Macam-macam risiko secara umum dalam kewirausahaan. Yang pertama, risiko perusahaan. Risiko perusahaan adalah risiko yang terjadi dan berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan atau saham-saham yang ada di perusahaan. Selanjutnya, risiko keuangan. Risiko keuangan adalah risiko yang pada umumnya akan berdampak kepada kerugian aspek keuangan perusahaan. Yang terakhir, risiko permodalan. Risiko permodalan adalah risiko yang timbul akibat kerugian penjualan likuiditas